lagi dengan saya Sir David. Hari ini kita mau belajar mengenai pelajaran agama. Nah, untuk anak-anak kelas 1, perkenalkan nih, nama Sir David. Jadi kalian nanti akan dibimbing oleh Sir untuk belajar agama. Ya, belajar agama seperti apa? Nah, kita akan lihat ya. Jadi untuk kalian yang baru masuk di dalam sekolah dasar, kalian harus mengerti bahwa kalian sudah mulai masuk ke dalam belajaran ya. Beda seperti pada waktu kalian ada di TK. Kalian bisa bermain, bernyanyi. Sama, nanti juga di sini juga ada bermain, bernyanyi, tetapi ada tambahannya. Kalian harus belajar ya, sudah mulai menulis sendiri, sudah mulai membaca sendiri ya, sudah mulai beraktivitas yang dilakukan secara mandiri. Jadi kalian sudah menjadi anak-anak yang cerdas karena sudah mulai diberikan pengajaran mengenai materi pendalaman supaya kalian bertambah lebih pintar lagi. Nah, sebelum masuk ke dalam materi ini, Sir David mau kasih tahu nih sama kalian. Ya, yang pertama yang harus kalian lakukan pada saat pembelajaran jarak jauh seperti ini, kalian harus mengisi absensi online dulu. Nah, bagaimana caranya? Kalian bisa tanya sama mama papamu. Ya, bagaimana caranya? Kalau kalian sudah bisa, berarti hebat. Kalian sudah bisa melakukan absensi secara online. Ya, jadi kalian sudah menjadi anak-anak yang begitu pintar ya dengan kemajuan teknologi yang ada. Ya, tetapi perlu pendampingan dari mama papa ya. Nih, Sir sekarang kasih tahu ya. Yang pertama, pada saat kalian melakukan pembelajaran jarak jauh atau home learning, yang pertama kalian lakukan adalah absensi online. Nah, absensi online-nya seperti apa? Nah, kalian bisa kalau punya HP yang ada scannernya ya, kalian bisa aktifkan tuh scannernya. Nanti tinggal scan ini barcode-nya ya. Nah, caranya gimana, Sir? Caranya sangat mudah. Ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, mungkin kalian yang punya HP-nya tidak ada scannernya, jangan berkecil hati dulu. Nanti saya kasih tahu cara yang lainnya yang sangat mudah. Ya, ini untuk HP yang memiliki scanner. Jadi tinggal aktifkan scannernya, lalu tinggal arahkan ya scannernya ke barcode yang tadi ya, barcode yang ini. Nah, tinggal dia langsung absensi. Nah, lalu pilih go to website. Nah, seperti itu. Ini yang langkah yang pertama. Sir, HP saya tidak ada. Bagaimana? Nah, kalau tidak ada, bisa langsung klik ya atau ketikan Bitly. Nah, sekarang teknologi udah canggih. Mungkin ada di dalam handphone mama papamu, di dalam WhatsApp ya. WhatsApp atau WA grup yang ada di wali kelas. Nah, tinggal kalian klik saja linknya yang berwarna biru, klik. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke tampilannya seperti ini. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah isi data absensi, nama, kelas, harinya hari apa sekarang yang kalian akan belajar agama. Lalu klik tanggal, hari ini kamu mau belajar tanggal berapa. Nah, seperti itu. Lalu kalau udah selesai semuanya diisi, tinggal klik submit atau kirim. Selesai dah. Ya, seperti itu. Sangat mudah kan? Nah, itu hal yang pertama. Setiap hari ya, kalian pasti diwajibkan untuk absen secara online. Pasti kalian sudah bisa semuanya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang Sir ingin memperkenalkan kepada kalian ya, kepada mama papa juga, bahwa pelajaran agama
itu sangat penting. Kenapa? Karena ini mengajarkan anak-anak untuk percaya bahwa Tuhan itu ada, ya. Terlebih Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian semua. Nah, sekarang Sir mau masuk ke dalam materinya, ya. Di kelas 1, ya, itu ada 4 tahapan. Ya, kalau kita belajar agama, Kristen dan budi pekerti, semua pelajaran agama apapun dan pelajaran agama mengenai dan budi pekerti itu harus mengalami 4 kompetensi inti, ya. Yang pertama itu bisa disingkat juga kompetensi inti itu atau KI1. Nah, KI1 itu bicara tentang spiritual. Nah, apa saja sih yang ada di dalam KI1 spiritual itu? Yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Nah, jadi kalian menerima pelajaran dan menjalankan agama yang dianutnya. Nah, jadi Sir mengarahkan kalian untuk menerima pengajaran agama Kristen. Nah, karena di Galatia itu mengajarkan tentang agama Kristen. Ya, jadi kalian mendapatkan pengetahuan tentang agama Kristen. Walaupun ya mungkin ada di antara kita yang beragamanya tidak Kristen. Tuh, Sir, saya agamanya Buddha, saya agamanya Hindu, saya agamanya Muslim. Nah, karena di Galatia ini belajar agama Kristen, kalian bisa menerima pelajarannya sebagai pengetahuan untuk kalian. Ya, seperti itu. Jadi di Galatia itu wajib mengikuti pelajaran agama Kristen. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan ajaran agama yang dianut? Nah, nanti kita belajar, ya. Nah, di dalam kompetensi inti itu ya ada empat kompetensi dasarnya. Ya, yang pertama, menerima dan mensyukuri dirinya sebagai ciptaan Allah. Nah, kita harus menerima dan mensyukuri diri kita bahwa kita ini sebagai ciptaan Allah atau ciptaan Tuhan, ya. Jadi kita diyakinkan dan kita percaya bahwa Tuhan itu ada, dia bisa menciptakan seluruh dunia ini, bahkan dia yang menciptakan. Nah, yang kedua, kompetensi dasarnya itu menerima dan mensyukuri beragam kegunaan anggota tubuhnya sebagai ciptaan Allah. Nah, kita punya tangan, punya hidung, ya, punya anggota tubuh yang lain. Kita harus mensyukuri bahwa anggota tubuh itu sebagai ciptaan Allah. Ya, yang ketiga, menerima keberadaan keluarga dan teman. Nah, kita punya mama, papa, cici, koko, kakak, adik, dan teman-teman. Ya, kita harus menerima bahwa manusia itu tidak bisa hidup seorang diri. Dia harus bersosialisasi. Nah, makanya nanti ada kompetensi inti tentang sosial. Nah, yang keempat, ya, kompetensi dasar dari KI1, menerima dan mensyukuri alam ciptaan Allah. Ya, Tuhan menciptakan ada pohon, gunung-gunung, itu kita mesti bersyukur kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan menciptakan alam yang indah, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di kompetensi KI2, ya, tadi kompetensi inti yang pertama itu spiritual, kompetensi inti yang kedua itu sosial. Nah, di kompetensi inti yang kedua berisi tentang menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Nah, di sini anak-anak belajar untuk bersosialisasi bahwa di dunia ini kalian tidak seorang diri. Baiknya di keluarga ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik. Nah, bahwa kalian juga bisa memiliki teman-teman di luar, ada
Bapak Ibu guru yang mengajarkan kalian. Berarti kita semua manusia ya itu saling membutuhkan dan dibutuhkan seperti itu. Nah, di kompetensi inti yang kedua itu ada kompetensi dasarnya. Isinya itu yang pertama bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dirinya sebagai ciptaan Allah. Nah, yang tadi saya bilang, kalian itu sudah besar ya, jadi kalian mesti tahu nih, nggak mungkin kan kalian harus menyakiti diri kalian ya, jadi kalian harus bisa memeliharanya. Kalau setiap pagi nih bangun pagi, kalian harus gosok gigi, mandi ya seperti itu, dan membersihkan diri ya, pokoknya seperti itu. Jadi harus sudah bisa bertanggung jawab. Oke. Yang kedua, memiliki kepedulian dalam menjaga anggota tubuhnya sebagai ciptaan Allah. Memiliki kepedulian. Kalau kalian nggak peduli sama giginya nih, misalkan, wah makan yang manis-manis aja, makan permen aja, tahu-tahu sakit gigi. Nah, kalian nggak peduli ya, karena kebanyakan makan permen akhirnya sakit gigi. Ya, kalian harus peduli bahwa tubuhmu itu ya ciptaan Tuhan, jadi harus dijaga juga ya, seperti itu. Yang ketiga, bersikap tulus dan santun dalam mengasihi keluarga dan teman. Nah, ada sikap ketulusan, sikap sopan santunan ya. Jadi kalau mau belajar di sekolah biasanya kan ya, kita melakukan aktivitas selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Nah, kalau di Galatia itu untuk ibu gurunya dipanggilnya Miss. Kalau untuk bapak gurunya dipanggilnya Sir. Ya, jadi selamat pagi Sir, selamat pagi Miss. Nah, seperti itu. Ya, jadi harus ada sopan santun ya, kalian diajarkan nanti. Ya, yang keempat itu menunjukkan sikap bersyukur dan tanggung jawab dalam memelihara alam ciptaan Allah. Nah, kita suruh memelihara, misalkan di rumahmu ada pohon, ada tanaman. Setiap pagi atau sore kamu bisa siram ya tanaman itu. Terus suka ada kucing di rumah lewat atau ada anjing. Kita harus memelihara dalam arti tidak kita menyakiti binatang itu, tidak boleh kita menyakiti ya. Ada kucing lewat kita tendang, wah itu tidak baik, jangan ditiru ya. Jadi kalian harus memelihara dan bertanggung jawab, bahkan bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan ciptakan alam yang indah untuk kita ya, seperti itu. Oke, nah ada kompetensi lagi, namanya kompetensi ya inti yang ketiga itu pengetahuan. Nah, disinilah kalian mendapatkan pengetahuan tentang agama Kristen dan budi pekerti. Apa itu kompetensi inti yang ketiga? Yaitu memahami pengetahuan faktual. Ya, faktanya kalian harus belajar agama Kristen ya dengan cara mengamati. Ya, mengamati itu bisa mendengar, bisa melihat, bisa membaca, dan menanyakan atau menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya. Ya, misalkan Sir David, kenapa sih Tuhan menciptakan kita mata? Nah, di situ nanti Sir kasih tahu. Nah, itu berupa pengetahuan untuk kalian ya. Kita nanti belajar ya untuk mendapatkan pengetahuan. Ya, kenapa Allah ciptakan mama? Kenapa Allah ciptakan papa? Kenapa Allah ciptakan cici, koko, kakak, adik, dedek ya? Kenapa? Nah, seperti itu. Nanti kita belajar ya. Jadi ya ini benerin dulu ya. Dah. Nah, terus rasa ingin tahu itu ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, mengenal dirinya sebagai ciptaan Allah. Yang kedua, memahami beragam kegunaan anggota tubuhnya sebagai ciptaan Allah. Lalu mengenal cara mengasihi keluarga dan teman, memahami contoh sikap bersyukur dan tanggung jawab dalam memelihara alam ciptaan Allah. Nah, itu nanti kita belajar mengenai pengetahuan ya. Nanti kalian bisa bertanya, bisa mendengar cerita, bisa melihat keadaan yang ada di sekeliling kita ya, seperti itu. Nah,
Lalu ada kompetensi yang terakhir. Kompetensi inti yang terakhir itu kompetensi keterampilan. Apa itu, Sir? Kompetensi inti yang keempat keterampilan, yaitu menyajikan pengetahuan faktual. Tadi kan kita udah belajar nih pengetahuan. Nah, sekarang kita praktekkan. Kita menyajikan atau kita menyiapkan. Benar nggak apa yang sudah kita terima pengetahuan itu dan kita lakukan? Nah, seperti dalam bahasa yang jelas dan logis ya, dalam karya estetis, dalam penggeраkan yang mencerminkan anak-anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Jadi kalau kalian sudah belajar agama, nggak ada lagi tuh yang marah-marah. Wah, marah di apa ya istilahnya, dijahilin, langsung cepat marah. Nah, itu tidak boleh lagi karena tidak ada kesopan santunan. Mungkin ya cici atau koko atau kakak atau adik sedang bercanda ya, jadi kalian mesti tahu ada kesopan santun, atau ada mama atau papa ya, karena kalian minta sesuatu terus nggak dikasih marah-marah. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, di dalam kompetensi inti yang keempat itu ada kompetensi dasarnya. Nanti kamu bisa membuat karya sederhana yang menunjukkan tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Misalkan kamu lagi gosok gigi di foto, bener gak sih ya kamu itu eh, sering gosok gigi? Nah, nanti di foto. Nah, itu bicara tentang keterampilan, ada pengetahuan yang disajikan ya. Benar nggak nih setiap pagi gosok gigi? Jangan-jangan nggak pernah gosok gigi. Oke, kompetensi yang kedua itu menyajikan karya yang berkaitan dengan anggota tubuh sebagai ciptaan Allah. Yang ketiga, membuat proyek sederhana yang berkaitan dengan sikap mengasihi keluarga dan teman, melakukan tindakan sederhana dan memelihara alam ciptaan Allah. Nah, jadi itu yang kalian akan pelajari. Oke. Nah, untuk kalian yang sudah memiliki buku ya, buku tulis dan Alkitab. Nah, kenapa harus Alkitab? Karena kitab suci agama Kristen itu Alkitab ya. Jadi kalau belum punya Alkitabnya, kalian bisa pinjam dulu, atau kalau memang mau beli ya kalian bisa beli di toko buku ya, di toko buku di Gramedia, atau toko buku di Rohani ya, itu kalian bisa dapatkan. Terus kalau di tukang fotokopi ada nggak? Nggak ada ya. Itu harus pergi ke toko buku yang besar, pasti jual dia. Ya, seperti itu. Nah, Sir, saya nggak punya, saya belum ada. Nah, kalian bisa pinjam dulu ya. Kalian bisa pinjam, tidak harus semuanya beli. Di sekolah ada, tapi dia hanya perjanjian baru. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ya. Nah, nanti materinya yang kalian pelajari ya itu ada 12 bab. Wah, 12 bab itu wah banyak amat, Sir. Enggak. Ini kita belajarnya karena itu untuk 1 tahun ya. Nah, ini kita belajarnya nanti aku ciptaan Tuhan, aku bersyukur atas tubuhku, aku merawat tubuhku, aku dan keluargaku, aku menyayangi keluargaku, keluargaku hidup rukun, indahnya alamku, aku menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitarku, aku ikut menjaga ciptaan Tuhan, aku bersyukur untuk teman dan guru, aku menyayangi dan menolong teman, dan hidup bersama. Nanti ini semua kita akan pelajari sebagai pengetahuanmu, sebagai keterampilanmu, sehingga muncullah spiritual dan sosial dalam hidupmu. Oke, nah yuk kita lihat, kita simak ya. Nanti materinya kalau kalian sudah memiliki buku cetaknya akan seperti ini. Nah, di halaman pertama itu ada bab pelajaran pertama itu tentang aku ciptaan Tuhan. Nah, nanti ada bahan Alkitabnya yang harus dibaca ya. Itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 27.
Nah, di dalam Alkitab, kejadian itu adanya di depan, di awal-awal. Ya, kalau kalian buka nih, nah Alkitabnya ini tuh ya, itu ada di depan ya. Yang angkanya besar itu pasal namanya. Ya, dia udah paling besar angkanya terus tebel ya, itu pasal. Nah, kalau yang kecil-kecil angkanya itu ayat. Ya, jadi kalau saya bilang Kejadian 1 ayat 27. Nah, kalian cari tuh tulisannya Kejadian, lalu cari angka yang besarnya itu, pasalnya itu 1 ya. Lalu cari yang ayat kecil-kecilnya 27. Nah, kalau udah ketemu, nah nanti kita baca. Nah, sekarang saya bacakan ya untuk kalian. Kejadian 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi, Tuhan yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan yang menciptakan manusia menurut gambarnya Allah. Wah, hebat ya Allah kita. Yesus mampu ya. Yesus sangat peduli kepada manusia ya, sehingga dibuat serupa dan segambar ya dengan Allah. Pasti anak-anak yang dengar video ini juga menjadi anak-anak yang luar biasa. Nah, di sini dikatakan aku ciptaan Tuhan. Jadi kalian mesti bersyukur Tuhan ciptakan kalian. Ya, Tuhan berikan hidung, Tuhan berikan mata, ya Tuhan berikan telinga. Nah, lalu Tuhan juga berikan anggota-anggota tubuh yang lain. Nah, terus juga kita bisa melakukan banyak hal. Ya, Tuhan menyayangi kita semua. Oke. Nah, jadi kalian mesti belajar. Nah, tugasnya ya. Kok ada tugas sih, Sir? Iya, supaya pengetahuan yang kalian dapatkan itu bisa menjadi keterampilan kalian. Jadi kalian nggak malu-malu lagi, udah nggak jadi anak-anak yang pendiam atau jadi anak-anak yang bodoh karena tidak berpengetahuan. Tapi Tuhan mau kita sebagai ciptaan Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang pintar-pintar semua. Nah, tugasnya tuliskan di buku tulismu ya, yang sudah bisa menulis, tulis sendiri. Kalau yang masih dibantu sama mama papa ya di rumah, karena ini kita belajar pelajaran jarak jauh, bisa minta bantu mama papa atau kakak sama, wah nggak mungkin sama dede ya, masa dedenya lebih dulu bisa nulis ya. Nah, kalian nanti cuman menuliskan nama ya, nama kamu, tanggal lahir kamu, ya misalkan nama Sir nih. Nama Sir nanti ditulis nama David Ibrani. Terus tanggal lahir Jakarta 24 Desember 1980. Nah, nanti kalian tulis seperti itu. Terus yang ketiga, alamat. Nah, alamat itu apa? Alamat rumahmu di mana kamu tinggal. Alamat. Nah, seperti itu. Lalu tulis lagi hobi. Nah, hobi itu apa? Kesukaan kamu apa? Main bola misalkan. Ya, seperti itu. Nah, 4 hal yang kamu harus lakukan. Pertama, tulis nama, terus tanggal lahirmu, lalu alamat rumahmu, dan hobimu ya. Seperti itu. Sangat mudah kan? Nanti baru kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, saya ingin tahu dulu, kita sebagai ciptaan Tuhan, kamu kenal gak sama dirimu? Jangan-jangan gak tahu cara nulis namanya ya. Jadi belajar tulis nama, tanggal lahirnya, lalu alamat kamu di mana tinggalnya, dan hobimu apa ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.